Oh, salah kau. Hah? Kenapa? Itu bukan cukup, sangat cantik. Sangat cantik nah. Kalau cukup tuh ya pas-pasan. Pas-pasan iya. tuh. Berkah TV. Barakallah. Barakallah. Hai, bergitar nih sulit nian. Kemarin tuh di Palembang kursus. Tapi tidak baca pula metiknya. Kadang-kadang tepetik putus kena mato. Nah, sarunian. Mana pula kawan-kawan nih. Kemarin lah janji nak kumpul-kumpul sini. Tapi aku lah nyiap ke kopi. Oh, cangkirnya bagus pula. Berkah TV. Wahai. Siapa pula nyetaknya nih? Assalamualaikum. Berdua bersama kita berdua. Assalamualaikum. Oh iya, kamu kompak nih ya. Dari mana, Cek? Oh, Hai. orang dia nih no. Kamu, Kalau kami hai, kamu bujang. nih. Nah, ngopi. Lagu siap ke? Lada kopi. Iya. Kopi, Nah, kopi kita nih, Pak. Bagus pula. Nah, mari kita ngopi, ngobrol pagi inspirasi. Berkah TV. Berkat TV. Barakallah. Barakallah. Jadi main nih, Cek. Aku tuh terkejut. Ingat kau lah jadi PNS. Mama ceritanya waktu zaman kita kuliah dulu kan berpisah cukup lama, udah ya. Nah, Carola lama tak temu. iya. Sorry, aku kopi ya bukan yang kalau Aji judi. kamu. Kalau judi aku nih. Bukan. Aku ingat film tahun 80-an, film Unyil. Nah. Bukan unyi. Iya. Kebayan. Oh, si Kabayan, iya ada juga. Enggak. Top kopi aja ini tadi tuh habis buat film animasi. Karakter kartun animasi punya kita. Sopan pakai kancing baju dulu. Jadi agak di animasi itu ada muka kita yang mirip-mirip pakai kopiah. Ada rantut. Kalau yang buat pelontos itu bagus itu. Itu silakan. Aku Berikanlah tuh cahaya kepada kami. sebenarnya itu ada sejarahnya. Rambut tuh sejarahnya cukup panjang. Cuman kalau dicerita ke sekarang, kurasa waktunya tidak cukup. Tak selesai. Tidak selesai. Iya. Lebih baik tidak usah dicerita ke kan? Tapi unik itu tuh. Langka. Iya. Nggak unik tuh berarti kan barang tuh perlu dilestarikan. Iya. Masuk museumnya nih. Nah, cerita-cerita kita inilah sama-sama di Kementerian Agama Musirawas kan. Kita diunjuk amanah oleh negara. Kita bertugas di sini. Nah, kalau kita nyingok situasi di Musirawas ini, terutama dalam komplek kantor ini, ada gedung yang cukup cantik. Mana? Cukup cantik nah, cantik nih kan gedung itu. Apa deh gedung pusat pelayanan haji dan umroh terpadu. Oh, salah kau. Hah? Kenapa? Itu bukan cukup, sangat cantik. Sangat cantik nah. Kalau cukup tuh ya pas-pasan. Pas-pasan iya. Rumah tuh 6 kali 6. Kabarnya apa? Kabarnya gedung ini di Sumsel baru 3 ya? Iya, caknya baru 3 gedung haji ini kan. Alhamdulillah kita sudah dapat jatah Iya. dan sudah bisa digunakan kita dalam kegiatan manasik haji dan pertemuan-pertemuan lainnya. Jadi sekarang tugasnya di mana sih? Di sini sudah ya? Aku lah masuk Musirawas pulo, meloki kamu nah nyingok. Makanya bertemu kita di sini. Dah lama udah ketemu nih. Dulu ketemu di apa? Di Lingga Utara. Iya. Aku dulu tuh gak mampir. Kalau ngopi ya. Iya, dia ini kan wong pecinta kopi, setiap mampir ya kopi, setiap mampir Kopi. kopi. Ini pun juga kopi lagi. Kopi Iya. tapi katik goreng dalam mak tuh. Yo, namanya kopi bujang. Ah, itu deh. Ini namanya kopi bujang. Tapi kita bukan bejangan Iya, ya, tapi bukan bejangan. begini kan. Nah, Gitu, itu. iya. Aku tadi sebenarnya nunggu kamu tuh lama juga sambil nyanyi-nyanyi. Baca Cuma petikannya. Petikannya itu lu lalu lupa kalau metiknya Agak tuh. salah petik. Nah, itu yang jadi masalah. Lebih baik aku simpan bae nah. Enak.
menyimpan meja ini kan. Wih, banyak sejarah gitu nih. Iya. Banyak ketemu lagi di sini. Iya. Nah, kalau kita nyingok gedung kita ini, gedung haji ini, gedung haji namanya, haji dan umroh. Ini ada untuk di Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara, yang sudah berdiri cuman ada di Musirawas. Dan insya Allah akan menyusul nantinya yang ada di Musirawas Utara. Amin. Mereka dalam keadaan proses pembuatan juga, pembangunan, dan sekarang ini sudah fondasi dan sudah membuat apa istilahnya dinding kalau gitu ya, tapi bukan pakai kerebek, dinding nian. Dinding bata. Itu di Tidak tender ke. ngapa tahu nih antu. Lah sudah Nah, sana. aku nih kan dulu kan sebelum di Musirawas ini tugas uang di Muratara. Nah, jadi dalam kita selama di Muratara itu ada dua yang kita dapatkan. Ya, yang pertama gedung haji Pelhut, yang kedua SBSN Kua Rawas Ulu. Dan alhamdulillah sekarang sedang pengerjaan. Nah, uang sedang begawe, kita diamanah lagi ke Musirawas. Jadilah, Alhamdulillah. jadi alhamdulillah. Itu namanya amanah Namanya ya. amanah deh. Itu jalannya ya. Iya. Kalau nak milih-milih aku nih, kalau pacak lahir dulu dari keluarga presiden, kalau milih-milih dah. Cuma siapa nak milih? Iyo. Pilihnya. Tadi juga dah itu, wah itu. Tidak bersyukur ini. Iya namanya tidak bersyukur, kita bersyukur, lah bersyukur bayar rambut lah habis kan. Salah ya. klimis. Itu. Banyak ini pikir. Ya. Aku mengimbangi beliau Bella. Aku sengaja penampilan saya ini dah bukan nak ngamboi kamu. Bukan merek bank ini yang Bank gitu ini, kan ay, ada sponsor, bukan Cak, bank. Tapi Iya. bukan sponsor ya. Bukan. Tapi jangan khawatir, aku tetap ada di Kementerian Agama. Ah, ini Barakallah. cek. Ikhlas Tapi, beramal. Baju Ah, masih itu. baju yang lama. Iya, baju lama. Baju baru belum gitu, Mr. Belum Jack. ada, Ayo, jangan mancing, jangan mancing. Iya, Mr. Jack nih. Mr. Jack kalau mancing di air keruh. Di air keruh. Bukan. Nggak katik banyunya, dipacak mancing. Nah, itulah kelebihan daripada Mr. Jack ini. Bayangkanlah kamu. Iya. Jangan dibayang-bayang, kita bayang. Nah, waktu Mr. Jack sebelum tugas di Musirawas kan tugasnya di OI ya, di Oki. di OKI di Manice. Apa sejarah dari Manice itu, Cek? Sejarah tuh dari pertama tuh. Sampai cerita sampai ngopi. Ngopi dulu. Kopi Iya. bujang. Ngopi bujang. Bujang. Manice itu pertama kali yang ada di Serpong. Itu Manice pertama. Tapi awalnya bukan Man Insan namanya. Oh. Dia pertama kali oleh punya Dignas. Dia punya dari BLPT. Jadi diserahkannya ke Kementerian Agama. Iya. Karena mereka waktu itu tidak ada dana untuk ininya, untuk mengembangkan. Jadi diambillah oleh Kementerian Agama. Nama Kementerian Agama itu sebelumnya Departemen Agama, Pak. Oh, Departemen Agama ya. Iya, gua agak lupa. Iya, Banyak jalur. nyamuk sini. Lah ini itulah sampai sekarang Manice itu ada di 24 provinsi. Oh, lah 24 Yo, termasuk di Sumsel nih. Sumsel ini letaknya di Pagan Komeng Eling. Nah, kalau misalnya Sumsel ini kan luas. Maksudnya tuh tanah-tanah kosong masih banyak. Kalau misalnya kita buat di Oki Siko, di Muratara Siko, di Pagar Alam Siko boleh dah, Cek? Cek itu, Cek? Tidak boleh. Oh. Kalau ngapo tidak lagi nama Manice. Yo. Jadi madrasah reguler. oh, madrasah reguler itu. Iya. Baru tahu aku. Iya, kau baru tahu, Cek? Baru tahu, ambil cerita main ini. Nah, awak di Depak tadi ya? Oh. Apa di Kemenak? Di Depak. Oh, Dapat SK-nya SK, departemen apa lah kementerian? Oh, departemen. Departemen. Nah, itu. Ya kita sebagai generasi muda ini harus banyak bersyukur. Ya dalam kesempatan ini kita gunakan potensi yang ada dalam diri kita untuk membangun, terutama di bidang keagamaan. Kita membangun bidang keagamaan sesuai dengan Boksi masih. tupoksi kita dan sesuai dengan misi-misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kalau cerita-cerita gitu nih deh, kita jingok sekarang ini alhamdulillah budak-budak tuh lah masuk sekolah deh. Alhamdulillah. Lah masuk sekolah. Tidak mening kepala. Tidak mening kepala. Jadi mangcek itu Pak En Surya ini tidak pening deh. Tidak pening dia.
Cuman cari ke tukang ojek baik. Antar jemputnya itu baik. Yo, memang kewajiban kita orang tua udah cek. Sama ongkos yo jajan yo lah siap ke bulu. Iya. Memang kita sebagai tugas orang tua seperti itu. Iya. Apapun harus kita jalani karena itu adalah amanah. Amanah. Rezeki itu jelas rezeki itu tidak bakalan tertukar. Rezeki itu tidak bakalan tukar. Yang tertukar Tertukar itu penghasilan. Nah, itu yang jadi masalah itu. Sagu nih yang kita nggak tukar-tukar tuh penghasilan. Pujiku putri yang tertukar. Sinetron itu. Netron, nah itu. Laju ngelibat ke rumah sakit pula. Hai. Iya. Lah rumah sakit banyak yang kena kopi. Iya. Ya memang kita ngomong-ngomong masalah Covid, aku sering galak ceramah ngejo itu istausia dengan masyarakat, dengan jemaah bahwa Covid ini salah satu bentuk bagaimana Allah merestat kehidupan umat manusia ini ya. Yang dulu begajul, yang dulu udah ingat sama Allah, kurang bersyukur. Nah, dengan adanya ujian Covid ini mereka tuh direstat oleh Allah agar ingat bahwa kita tidak lama hidup di dunia ini. Sudah ada waktu masing-masing. Waktu masing-masing. Apalagi kita di kampung gitu, nggak terdengar. Ya, deh. Kadang-kadang jam 12 malam wong beduk ngumum ke meninggal, subuh lah 20. Nah, akhirnya jiwa kita itu terpanggil untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa makhluk hidup itu akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Pasti. Nah, tak mati lah itu. Biarpun wong ada ilmu kebul masih baik. Iya, mati juga. Wong hebat-hebat ya dah. Cek. Orang kaya mati, Orang miskin mati. Nah, itu. Stop sampai situ. Aku ada apa lagi? Iya sama baik, Cek. Itulah gawe gitu nih. Jadi ngapain main megang gitar nanti. Nah, cerita-cerita masalah ini istilahnya seni dah gitu nih kan. Yo, hidup tanpa seni istilahnya, Maman. Hidup tanpa seni itu tidak indah. Ada ya? Yang membuat keindahan kehidupan kita ini karena seni. Seni cara kita berbicara, seni cara kita bergaul, seni cara kita memimpin. Nah, memimpin ini harus punya seni, Cek. Apa iya? Oh iya, Cek. Jangan enggak punya seni mimpin lu. Itu. Iya. Seni itu luas bahasanya tuh. Tidak Seni. kupikirkan waktu sekolah ada pelajaran kesenian. Apa itu untuk ada belajar untuk seni Nyanyi pemimpin. wae. Tidak. Yang ku tahu waktu kesenian di sekolah dulu ya lah belajar. Ya. Karena kita ini lama udah bertemu deh. Nah, aku bertemu dengan Nga sekarang di sini, terdengar Nga jadi PNS di Kemenak Musirawas ya deh. Mak mano asal ceritanya. Perasaan aku kau dulu di waktu kuliah tuh biasa-biasa bae. Yang ngejek itu Nasib. Jadi, ngendakeun. nah, Iyo. tapi kita itu perubahan diri kita tuh jangan lupa. Itu ada asbabnya. Salah satu asbabnya tuh mungkin yo apa doa wong tua kan itu. Sudah tahu kan? Iya. Jadi cak ini Yang mana ceritanya. ceritanya? Ini agak serius sedikit cerita gitu ya. Waktu itu bukan. Jadi cerita ini aku dapat setelah aku nikah. Cerita ini. Setelah nikah, Dapat- sebelum Sambil nikah. ngopi. Jadi cerita ini aku dapat setelah nikah, cuman dalam arti kata dalam perjalanan itu kita udah tahu kan ceritanya kan, baru tahu setelah nikah tuh lah. Jadi kata ya pada waktu-waktu lagi ya kita kan kalau wong lamo dulu kan kalau ketemu dengan wong tua kan galak ngurut kaki ayang ngurut ya. Yo. Itu kan Apa kabar katanya? dan itu ya so ngurut-nguruti wong tua tuh kan. Jadi cerita dan waktu itu rupanya ayahku nih punya keinginan, bukan nazar, bukan keinginan ya. Kalau aku punya anak aku sekolah ke di madrasah katanya di sekolah agama. Cuman waktu itu ketika aku masuk TK nak masuk SD nyari madrasah kan dia udah kalah SD nak madrasah.
Cuman ayah nih bingung, madrasah pada waktu kan masih sedikit. Masih sedikit. SD banyak, SD kan? SD banyak. SD itu depan rumah, SD nyebrang jalan weh. Iya, dekat. Dia dekat. Jadi Ujaya kalau nak ke madrasah siapa nak nganternya? Jauhnya. Jauh nan. Karena ayahku ini kan lagi di bengkel, bukan punya bengkel Ki, bukan. Melok uang, kayu di bengkel. Jadi lupa lah niat itu deh masuk sekolah tuh be. Sekolah SD 125. SMP belum. Setelah kelas 6 lulus, nah masuk SMP. Pada waktu masuk SMP, aku ini nonton TPRI, zaman dulu TPRI belum ada, sekarang TV banyak tuh. Ada kegiatan pondok pesantren. Setelah masuk, setelah nengok kegiatan pondok pesantren itu, tiba-tiba aku tuh nak pengen masuk pesantren. Iya. Jadi kamu sama ayah, ya aku nak masuk pesantren. Baca mas cerita masuk pesantren. Awal lah masuk SMP. Nah, aku nak masuk pesantren. Karena aku juga waktu masuk pesantren yuk, acara di TV itu lemak nih ya. Nah, dalam arti kata lemak tuh saya ini apa? Dia dari bangun tidur teratur, mandiri, ada yang masak sendiri kan, ada nyuci piring segala macam lah, bisa mandiri. Jadi Pokoknya pokoknya lu Pak. Iya, ngantuk aku. Dengar cerita kau tuh ngantuk. Nah, lemak aku ngopi. jadi Iya. waktu itu dicarilah oleh ayah masuk pondok pesantren. Berhubung belum berani lepas ke tempat yang jauh, masuklah di pondok pesantren Ariyat 13 Ulu. Gitu kan. Dekat rumah apa sih? Jauh di Pelaju, Cok. 13 Ulu. 3 tahun masuk pondok pesantren, rencana nak nyambung ke Wali Songo. Jauh. Iya, jauh. Cuman pada waktu itu adik aku nih apa? Kecelakaan. Patah tangan. Nah, jadi biaya untuk ke Jawa itu udah kasih lagi. Jadi biaya sambil ngurut lah, sering ngurut gawe gitu nah sebagai anak ngurut wong tua tuh. Mijit. Sambil cerita-cerita. Wan, kau masuk man bela. Itu apa masuk man? Murah meriah katanya kan. Masuklah man. Man berapa? Menduo. Man. Menduo. 3 tahun selesai cerita kan, panjang nak cerita 3 tahun tuh. Terus tamat man aku nih nak masuk Unsri. Karena jurusan man itu aku jurusan bahasa. Nah, masuk Unsri nak apa? FKIP kalau dulu Iya, Unsri FKIP. FKIP. Ujaya bukannya udah galak nak sekolah di Unsri itu, kuliah di Unsri. Biaya mungkin bisa dicari gitu kan. Cuman cak mana ongkos kau? Ya, kita sadar diri wong tua udah mampu kan. Jadi masuklah IAIN. Nah, masuk IAIN. Masuk IAIN. Perjalanan ya namanya banyak cinta monyet segala macam itu, ketemulah jodoh. Sama-sama Yen. Sama wong IAIN. Oh, Di Sarjana Agama. wong linggau. Jerawat. Itulah bini aku sekarang. Wah. Ini yang mana? Pasing bini yang mana kau nih? Kadang-kadang Ki, memang masa yang indah itu adalah masa ketika kita waktu SMA. Iya. Nah, disambunglah waktu kita kuliah. Berlanjutnya di masa kuliah, kita masa-masa indah. Nah, masa-masa indah lanjutan dari SMA inilah yang cukup sebentar tapi kesannya bermakna dalam kehidupan kita. Yo, istilah melalui masa remaja. Masa remaja itu Iya, bukan remaja. masa wong tua bukan Masa wong tua Cari jati sekarang diri. gitu. Sekarang kita lah tuh. Nah, tapi kadang-kadang ada juga karena katanya masa kuliah. Nah, ada juga wong tua dia kuliah nak cak gawe pada masa remaja. Nah, inilah kacau, lodak. Lanjut lah cerita aku nih. Oh iya. Iya. Lanjut. Nah, jadi nyingok cewek kita nih lah tamat, aku belum tamat. Nah, Ngapa? Musibah. Maiko itu. musibah. Karena kita kan pada waktu itu kan kuliah tuh bayar dewe. Jadi sambil begawi. Nah, jadi setelah itu aku begawi sambil kuliah, tamat juga akhirnya. Iya. Nah, tamat juga. Banyak nyamuk sih itu. Banyak nyamuk sini nih. Hai. Ada sponsor nyamuk, obat nyamuk dari sini. Iya. Oh. Nah, jadi balik ke cerita tadi tuh, pada waktu yang adik aku yang kecelakaan tadi, kan tangannya patah. Di rumah sakit uji ayah aku. Ya anak aku yang ini nih, namanya Yudi ya.
harus gawe kantoran gitu ya. Kalau anaknya patah, tidak mungkin Iya. ngangkat berat kan. Kalau aku nih dia masih pacak ngangkat drum aja kan. Yo. Badan kuat makan kita dulu kan. Pacak ngangkat drum. Oke lah kita kan. Iya. Nah hijrah lah aku balik kuliah tadi, tamat kuliah hijrah lah ke Lubuk Linggau. Dekati cewek. Deketi cewek. Dekati cewek, nyari gawe di situ. Jadi kalau ngapel tuh udah jauh-jauh ego. Setelah itu buatlah lamaran. Lamar gawe sanu sini, daftar CPNS di sini di Lubuk Linggau. Sambil nunggu pendaftaran lulus apa tidak, meloklah tes di sawit. Tes di sawit. Iya. Masuk tes sawit, lulus. Begawelah ke sawit. Nah, di sawit itu aku nih ngangkat drum. Iya. Badan hitam, udah turus. Jadi ku ingat omongan ayahku tuh kan. Cak ini konek. Konek, Bohong tuh dulu iya. eh. Ayahku dulu pernah doa aja ku. Banyak gawe nih aneh kan. Nyamuk hilang, panas jadi. Asli. Kata kamu ya. Jadi Jadi aku nyari wartel. Ku pinjam motor keluarga. Wartel atau Wartek. wartel? Wartel. Oh, wartel. Wartel. Jadi pakai warung A. warung Telekomunikasi. telekomunikasi. Kalau wartel tuh Wartel. jalan kelinci tuh. Warteg. Warung telekomunikasi. ada waktu. Iya. Nah, ngomong sama ya, cabutlah doa tuh. Aku di sini ngangkat drum. Ujaku kan, siapa doa kau? Apa kok cabut? Ayah dulu pernah ngomong kayak itu. Yo. Uja ya. Cuman karena ayah itu kan bukannya doa, sekedar omongan bahwa adik kau nih tangannya udah kuat, jadi tak mungkin begawi berat. Jadi gawe kantoran istilah kata kan. Nah kalau aku nih gawe berat tak apa-apa masih kuat. Dia bukan berarti nyuruh aku ngangkat drum. Rupanya memang ngangkat drum ya. Jadi setelah aku nelpon itu, tidak lama itu aku nih terkabar Dulu. PNS. lulus PNS. Lagi sholat asar dipanggil oleh Mang Ci Zakaria. Zakaria. Iya, namanya Pak Zakaria. Tahu aku. Ya, Ini kan Wir, kan? Masih yang di sawit. Oh, sawit. Lain je, ngalak nih. Apa nih nama kau nih? Iya kan? Nah iya nih, nah kau lulus CPNS ya kan? Lulus CPNS. Dan lulus aku nguruslah berkas. Nah balik ke cerita yang aku sudah nikah tadi, ayahku ngomong, berarti doaku ini terkabul. Apa ya ujek? Niat aku nanya ke anak di agamu, walaupun SD tidak nyampai di madrasah, MTS di agamu, Iya. man madrasah agamu, kuliah IAIN agamu, sekarang begawe di agamu. Nah jadi pesannya untuk kita yang ada di sini dan yang ada di rumah, Ya. jadi doa orang tua itu walaupun bukan hanya sekedar doa, Omongan. jadi hati-hati dalam berkata Iya. dan dalam berbicara, karena itu bisa bagi anak-anak kita. Ya. Mungkin itu ya. Ya, para pemirsa, tadi telah kita dengarkan sejarah ya yang berkaitan dengan kehidupan saudara kita Surya ini, bagaimana dia mendapatkan PNS dia di Musirawas ini ya. Tidak lain dan tidak bukan karena doa dari orang tua. Nah, maka dari itu kita yang menjadi orang tua ya, setiap ungkapan yang keluar dari mulut kita untuk anak-anak kita, ungkapkanlah ungkapan yang baik-baik. Karena setiap apa yang kita ungkapkan adalah doa. Maka dari itu, ya, mari kita senantiasa membiasakan diri kita mengeluarkan kata-kata yang baik, terutama untuk anak-anak kita, generasi-generasi kita. Demikianlah, sampai jumpa. Terima kasih. Salam Berkah TV. Barakallah. Amin.